Hari ini kelompok S1 akan melakukan praktikum loh. Tapi ada yang tahu gak nih kita mau melakukan praktikum apa? Kalau dilihat dari alat bahannya ini praktikum korosi bukan sih? Bener banget tuh, Be. Tapi tahu gak sih sebenarnya korosi itu apa? Kok tahu? Sini aku jelasin. Jadi, korosi itu merupakan kerusakan pada logam, juga dikenal sebagai degradasi logam. Nah, hal ini tuh disebabkan karena adanya interaksi logam dengan lingkungan, terutama pada oksigen dan juga air. Makanya besi-besi di lingkungan kita, rumah kita maupun kampus kita banyak yang terjadi perubahan warna dan bentuk karena terjadi perkaratan. Tapi tujuan praktikum kali ini itu apa sih, Riz? Nah, buat tujuan praktikum kali ini adalah menganalisis apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Untuk itu, yuk cari tahu. Jadi alat dan bahannya apa aja nih, Be? Oke, jadi alat dan bahannya itu ada 4 botol plastik, ada air keran, ada 4 buah paku, ada garam dapur, lalu ada minyak goreng, dan terakhir ada cuka. Percobaan paku yang direndam di dalam minyak selama kurang lebih 5 hari, terlihat paku tidak berkarat sama sekali dan masih sama seperti bentuk awalnya. Kenapa ya kira-kira? Nah, hal ini dikarenakan minyak memiliki kerapatan yang tinggi dan tidak mengandung oksigen, serta dapat memisahkan atau menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Jadi di sini ada paku yang direndam oleh air keran kurang lebih 5 hari nih guys. Bisa dilihat kotor banget airnya. Nah, kira-kira kenapa sih bisa kotor kayak gini? Jadi, paku yang direndam dalam air keran ini akan berkarat karena air keran mengandung oksigen dan dapat terjadi reaksi oksidasi besi pada permukaan paku. Proses ini dikenal sebagai korosi, di mana besi pada paku akan bereaksi dengan oksigen di udara dan air untuk membentuk senyawa besi oksida yang kita kenal sebagai karat. Jadi di sini aku lagi megang paku yang direndam di dalam larutan cuka dengan konsentrasi 25%. Di sini pakunya udah karatan ya. Cuka ini termasuk ke dalam golongan asam dan memiliki nama lain asam asetat. Asam asetat merupakan senyawa karboksilat yang higroskopis, tidak berwarna dan memiliki wangi yang sangat kencang, bersifat korosif juga terhadap logam. Nah, kenapa sih asam asetat atau cuka ini bersifat korosif terhadap logam? Apabila asam bersentuhan dengan logam, maka akan menghasilkan garam yang bakal merusak komponen asli dari si logam ini. Sekian. Ini merupakan larutan air garam, di dalamnya terdapat logam besi. Larutan yang awalnya bening kemudian menjadi berkiruh ini merupakan contoh dari korosi, di mana terdapat reaksi oksidasi antara larutan air garam dengan logam besi. Nah, pada larutan ini, garam bertindak sebagai katalis yang dapat mempercepat korosi. Karena garam dapat meningkatkan konduktivitas pada larutan air garam ini, sehingga dapat mempercepat laju reaksi oksidasi yang terjadi pada logam dan larutan air garam. Setelah percobaan dan hasil yang didapatkan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor utama terjadinya korosi pada besi yaitu karena terjadinya reaksi kimia, yaitu reaksi redoks, di mana reaksi ini terjadi ketika ada kontak langsung dengan oksigen dan air yang menyebabkan besi berkarat. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Hal ini dapat dicegah dengan beberapa cara loh, seperti melapisi besi dengan minyak, cat, atau zat pelapis lainnya untuk memisahkan besi dari udara dan air. Lalu, melapisi besi dengan lapisan seng dan menggunakan paduan besi yang lebih tahan karat seperti stainless steel. Terima kasih telah mengikuti video praktikum mandiri kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum kami, dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Dadah! Tahu gak nih kita mau melakukan praktikum apa? Dilihat dari alat dan bahannya ini praktikum korosi nggak sih? Salah gue! Oh iya!